Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutin pembahasan 11 sampai 20 ya. Di video sebelumnya udah ada pembahasan 1 sampai 10. Nah, ini coba nomor 11, hasil dari 2 akar 8 dikali akar 3. Berarti akar 8 itu kan bisa kalian pecah lagi. Kalau akar 3 itu kan udah sederhana banget, jadi nggak bisa dipecah diuraiin lagi. Berarti akar 8 itu kan ini terus 2 dulu ya, 2 ini dari sini, lalu akar 8 itu adalah hasil dari 4 dikali 2, lalu ini akar 3 nya kita tulis lagi kali akar 3. Karena kamu tahu kalau akar 4 itu kan 2, berarti 2, ini jangan lupa akar 2 nya, akar 2 kali akar 3. Nah, sekarang 2 dikali 2 itu 4. Ini berarti 4 akar 2 dari sini, lalu dikali akar 3. Nah, berarti tinggal digabung. Karena ini angka biasanya cuma 4, berarti 4 yang akar ada 2. Akar 2 dikali akar 3. 2 kali 3 itu kan 6. 4 akar 6. Yang B. Nah, sekarang coba yang nomor ini ya, nomor 12. 12 itu bentuk sederhana dari akar 75 dikurang akar 12 ditambah akar 108. Sekarang karena dia mau hasil akhirnya akar 3 semua nanti, berarti kalian pikirin gimana supaya ketiga akar ini ada hubungannya sama akar 3. Berarti kalau akar 75 itu kan hasil dari 3 dikali berapa tuh? 3 dikali 25 ya, berarti 25 dikali 3. 25 dikali 3. Lalu sekarang ini 12. Sekarang 12 hubungin lagi sama 3. Ya, 12 itu hasil dari 4 dikali 3. Sekarang ini tambahnya dari sini ya, akar 108. Nah, 108 itu kalau kalian hubungin sama 3 adalah hasil dari perkalian 36 dikali 3. 36 dikali 3. Ini coba ya, 36 dikali 3 itu kan 6 kali 3 itu 18. 8 dan 1, 3 kali 3 9 tambah 1 10. Nah, 108. Sekarang kalian tahu kalau akar 25 itu adalah 5 akar 3. Akar 3 nya dari mana? Dari sini. Karena dikurang, ini tandanya dikurang. Akar 4 kamu juga udah tahu, akar 4 itu adalah 2. Kenapa? Karena 2 dikali 2. Tambahin akar 3 dari sini, lalu ditambah, karena akar 36 kamu juga tahu adalah 6. Kenapa 6? Karena 6 dikali 6. Tambahin akar 3. Akar 3 ada. Nah, sekarang akarnya udah sama-sama 3 semua. Berarti hasilnya nanti 5 dikurang 2, angka yang selain akar ya. 5 dikurang 2 itu 3. Lalu 3 ditambah 6. Berapa tuh? 9 ya. 9 akar 3. Nah, sekarang coba yang nomor 13. 13 ini udah dicoba, itu nggak ada jawabannya ya. Nanti kalian coba lagi, misalnya ibu ada salah hitung, kalian boleh langsung bilang pas kita kelas pertemuan berikutnya. Ini akar 56, ada akar 14, ada akar 126, dan dia mau hasil akhirnya itu harus dalam bentuk akar 14 semua. Berarti seperti tadi, yang di akar itu kalian hubungin supaya ada hubungannya sama 14. Ini terus dulu ya, terus 2, lalu akar 56 itu hubungannya sama 14 apa? Berarti adalah 4 ya. 4 dikali 14. Karena 4 dikali 14 itu kan 56 hasilnya. Habis itu ini habis itu mana tadi? Nomor 13. Ini dikurang 2 akar 14. Ini karena akar 14 nya kan udah
akar terkecil sesuai yang diminta di pilihan ABCD, berarti nggak usah diubah. Lalu ditambah ini akar 126. Nah sekarang 126 itu ada hubungannya sama 14, yaitu 9 dikali 14 ya. Coba kita coba, berarti 14 dikali 9 itu 126 apa bukan? Ya, 4 dikali 9 itu 36, 36. Di situ 1 dikali 9 itu 9 ditambah 3 ya 12. Makanya ini jadi 126. Nah sekarang kamu tahu akar 4 itu adalah 2. Lalu 2 dikali 2 itu 4. Berarti ini adalah 4 akar, ini akar 14. Lalu kamu kurang dengan ini, dia sudah tidak perlu ada yang dikali ya, karena akarnya sudah akar 14. Ini lalu ditambah, nah akar 9 kamu tahu juga itu adalah 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 9 dikali ini akar 14. Nah akarnya udah sama-sama 14 semua, ini 14, ini 14, ini 14. Sudah, tinggal kamu operasikan angka biasanya, angka selain akar. Berarti angka selain akar itu adalah ini ya, 4 dikurang 2 berapa tuh? 4 dikurang 2 adalah 2 ditambah 3. 2 tambah 3 itu 5. Hasil akhirnya adalah 5 akar 14. Ini harusnya. Di sini tidak ada jawabannya. Di sini aja Ibu letakkan 5. Nah, jawabannya B. Nanti kalian coba hitung lagi ya. Lalu kita coba nomor 14. Dia minta bentuk sederhana dari 6 per akar 3 adalah, nah ini berarti perintahnya kalian rasionalkan. Rasionalkan kalau itu kan patokannya penyebut ya, penyebut itu yang bawah. Berarti kalian nggak usah pusing, nggak usah bingung, tinggal tulis lagi soalnya, tulis ulang soalnya. Itulah 6 per akar 3 lalu dikali dengan penyebutnya. Ini selalu sama, dikali atas bawahnya dengan penyebut. Penyebutnya tidak usah diubah-ubah angkanya, ini kan akar 3. Nah tujuannya kenapa? Biar ada pengalinya dan nggak merubah angka yang di soal ini. Akar 3 dibagi akar 3 itu kan sama kayak 2 bagi 2, berarti angkanya sama atas bawah. 3 bagi akar 3 berarti 1. 1 dikali ini, soal ini tetap soal ini 6 per akar 3. Nah sekarang baru kita operasikan 6 dikali akar 3. Kalau seperti ini kamu jangan bilang 18 ya, karena ini 3-nya ada akarnya. Berarti kalau seperti ini tinggal kamu gabung. 6 dikali akar 3 itu adalah 6 akar 3. Gitu, 6 akar 3. Lalu per akar 3 dikali akar 3. Berarti kamu tulis akarnya dulu, lalu angka yang di dalam. 3 dikali 3 9 ya. Ini. Sekarang ini tulis lagi 6 akar 3. Ini dari sini, lalu yang bawahnya itu akar 9. Kamu juga bisa ubah akar 9 itu ke angka biasa, angka bulat, yaitu 3. Kenapa? Karena 3 kali 3 itu 9. Sekarang yang sama-sama angka bisa kita bagi 3 ya. 6 dibagi 3. Ini 3 yang ini kan habis, berarti 6 dibagi 3 itu 2. Jadi hasilnya 2 akar 3. Yang D. Ya, sekarang kita coba yang nomor 15. Dia minta bentuk rasional dari 3 akar 2 dibagi akar 3 kurang akar 2. Nah berarti kalau bentuk rasional itu kalian kali soal ini dengan penyebutnya, tapi penyebutnya tinggal dibedain tanda. Karena ini negatif, berarti nanti kalian tulis lagi penyebutnya sama persis angkanya kayak gini, cuma diganti tandanya. Karena itu negatif berarti tandanya nanti jadi positif ya, berarti kayak gini nanti. Ini jadi 3 akar 2 per akar 3 min akar 2. Ini ya, ini dari soal ini. Soalnya kita tulis lagi.
dulu. Nah, lalu dikali dengan ini angka yang sama persis kayak penyebut, yaitu akar 3. Nah, karena dia penyebutnya yang di soal itu negatif, kita ganti dengan positif. Ini sama persis ya angkanya kayak di soal, cuma beda ganti tanda aja. Sudah, tinggal kamu operasikan. Berarti dikali ya, berarti 3 akar 2 dikali dengan yang paling depan ini akar 3. Berarti kayak tadi ya, karena angkanya cuma ada 3. Kalau ini kan di depan akar 3, di depan akar 3 nggak ada angka lain, berarti dia kayak angka 1. Karena 1 dikali akar 3 itu kan tetap akar 3. Jadi kalau kamu ditanya angka berapa ini yang ada di depan akar 3, berarti angka 1. Angka 1 berarti emang nggak ditulis. Nah, sekarang kamu kaliin 3 akar 2 dikali akar 3. Berarti 3 ini sekarang yang di dalam akar. Berarti akar 2 dikali 3, 6 ya. Akar 6. Nah, sekarang kamu kaliin tadi yang ini sama yang depan. Udah, sekarang yang ini juga sama yang belakang. Ini ya. Berarti 3 akar 2 kali akar 2. Ini ya, berarti kayak gini. 3 akar 2 dikali akar 2. Berarti ini kan yang angka aja itu 3. Yang akar itu ada akar 2 dikali akar 2. Berarti 2 kali 2 itu kan 4. Masih dalam akar 4. Nah, kamu bisa ubah akar 4 itu ke angka biasa, yaitu adalah 2 ya. Berarti 3 kali 2. Karena 2 kali 2 itu kan 4, makanya akar 4 itu 2. Berarti 3 kali 2 itu 6. Jadi ditambah 6. Kan ya positif, karena akar 2 nya positif. Ini akar 2 nya positif dan 3 akar 2 nya positif juga. Positif kali positif ya jadi positif. Nah, sekarang coba yang ini, yang bawah sekarang. Akar 3 dikali akar 3 sama-sama positif. Berarti akar 3 dikali akar 3. Nah, kamu tulis akar dulu. Sekarang angkanya di dalam akar. 3 dikali 3 itu 9. Akar 9 kamu udah tahu, itu adalah 3. Karena 3 kali 3. Ini tulis 3. Nah, kalau ada soal kayak gini, kamu diminta, di buku kamu juga ada ya, ini akar terus dikurang akar, lalu dikali akar ditambah akar. Nah, itu udah pasti hasilnya nanti angka yang di dalam akar ini kan sama-sama 3, berarti kamu keluarin 3 dikurang sama ya, ini dikurang sama ini akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali akar 2 berapa tuh? Kali akar 2. Ini yang depan min ya. Min akar 2 kali akar 2, berarti hasilnya min kan. Min kali plus. Lalu ini jadi akar 4. Akar 4 itu 2 ya. Min 2. Jadinya ini 3 dikurang 2. Berarti ini jadi sama dengan 3 akar 6 ditambah 6 dibagi 3 dikurang 2 itu 1. Jadi hasilnya 3 akar 6 ditambah 6 dibagi 1 itu kan tetap 3 akar 6 ditambah 1 ya. Ditambah 1 ditambah 6 ya. Ini 3 akar 6 ditambah 6. Nah, hasilnya ini.
Ya, coba nomor 16. Ini bentuk rasional dari 3 akar 2 per akar 5 min 1. Berarti kamu kaliin lagi. Ini tulis soalnya dulu ya. Soalnya itu ini 3 akar 2 per akar 5 min 1. Dari sini sama persis. Lalu kamu kali dengan ini tandanya jadi berlawanan, karena itu negatif berarti tandanya positif, dan angkanya sama persis kayak penyebut gini ya. Kalau kamu perintahnya bentuk rasional dari gitu, itu berarti patokannya kamu penyebut yang di bawah, tinggal ganti tanda aja, angkanya sama persis. Berarti ini akar 5. Nah, karena ini negatif berarti jadi positif, kan berlawanan tandanya. Ini sama persis bawahnya. Nah, tinggal kamu kali. Ini 3 akar 2 dikali yang depan dulu akar 5, berarti jadi 3. 2 dikali 5 itu 10 ya, akar 10. Sekarang kamu kaliin lagi dengan yang belakang. 3 akar 2 dikali 1, berarti tetap 3 akar 2 ya. Lalu kamu kaliin lagi yang tadi. Ini akar 5 dikali akar 5 sama-sama positif, dikali akar 5, berarti itu kan akar 5 dikali 5 25. Akar 25 itu 5. Kenapa? Karena 5 kali 5 itu 25. Ini kalau kamu ketemu kayak gini, akar 5 dikali akar 5, udah pasti hasilnya angka yang di dalam akar aja kamu keluarin. Ini 5. Berarti nanti misalnya ada soal akar 3 dikali akar 3, itu udah kamu keluarin aja angka yang di dalam akar ini, karena mereka sama, udah pasti hasilnya 3 nanti. Berarti ini akar 5 kali akar 5 itu 5. Nah, sekarang ada kayak gini, kamu kaliin yang ini, kamu kaliin min 1 dikali akar 5. Min 1 dikali akar 5, berarti hasilnya min ya, min akar 5 gini, min akar 5. Lalu yang belum dikali ini akar 5 positif dikali 1. Akar 5 dikali 1 ya tetap akar 5 ya, berarti positif akar 5. Lalu ini min 1 dikali 1. Min kali min itu min ya, 1 kali 1. Nah, berarti ini habis ya. Ini kamu punya akar 5 terus min akar 5, kayak min 2 tambah 2 itu kan 0. Jadi tinggal ini yang atas kita tulis lagi, 3 akar 10 tambah 3 akar 2 ini, lalu per 5 dikurang 1, 5 kurang 1 4 ya. Nah, ini hasil akhirnya. Ini juga nggak ada di jawabannya ya, berarti kita tambahin aja yang E, itu 3 akar 10 ditambah 3 akar 2 per 4. Nah, ini jawabannya. Nah, sekarang kita coba yang 17. Hasil dari 2 akar 27 tambah 6 akar 3 dibagi 2 akar 48 dikurang akar 12. Berarti kamu hubungin ke
ini karena dia minta nanti hasilnya udah nggak ada akar lagi, berarti kamu hubungin supaya ini akarnya kan masih besar-besar selain akar 3. Berarti kamu sesuaiin biar bisa berubah jadi akar 3. Nih ya, biar ada hubungannya sama akar 3, karena ini akar paling kecilnya kan akar 3. Berarti kamu tulis dulu, berarti ini 2 nya dari sini. Akar 27 itu hubungannya sama 3 adalah ya 9 dikali 3 ya, 9 kali 3 itu kan 27, ditambah ini 6 akar 3 nya tetap karena udah akar paling kecil, gak bisa disederhanain kalau akar 3. Lalu ini 2 akar 48, nah bisa kita keluarin ada hubungannya sama 3 ya, ada, yaitu 16 dikali 3 ya kan 48. Lalu dikurang dari sini, dikurang akar 12 juga ada hubungannya sama 3, yaitu hasil dari 4 dikali 3 ya kan 12. Nah kalau udah kayak gini kamu bisa keluarin akar yang bisa langsung jadi angka. Ini ya, akar 9 itu kan 3. Akar 9 itu 3, lalu kamu kaliin 3 dikali 2 yang depannya ini, berarti 6 ya, 6 akar 3 dari sini. Nah, sekarang ditambah ini 6 akar 3 nya tetap dibagi ini akar 16, bisa kamu keluarin lagi. Akar 16 itu adalah 4, karena 4 kali 4 16. Lalu 4 dikali 2 8 ya, 8 akar 3 dari sini, dikurang dari sini. Karena akar 4 bisa kamu keluarin lagi. Akar 4 adalah 2, karena 2 kali 2 itu 4. 2 akar 3, akar 3 nya dari sini. Jadi tinggal ini udah sama-sama akar 3 semua, berarti tinggal kamu tambah. Ini 6 ditambah 6 itu 12, jadi 12 akar 3 per ini juga sama-sama akar 3, tinggal kamu hitung angka selain akar, yaitu 8 dikurang 2. 8 dikurang 2 adalah 6 juga, 6 akar 3. Sekarang udah sama-sama akar 3, ini berarti akar 3 dibagi akar 3 kan habis, tinggal ini 12 dibagi 6 itu adalah 2. Nah sekarang kita cobain ya, nilai dari akar 6 ditambah akar 3 dikali akar 6 kurang akar 3. Nah ini angkanya sama persis ya, cuma beda tanda aja, dia positif dia negatif. Berarti kamu kaliin secara adil. Nanti kita pakai dua cara ya, itu akan sama hasilnya. Berarti kamu kaliin secara adil, yang depan sama yang depan. Akar 6 dikali akar 6, berarti 6 kali 6 itu kan 36, berarti akar 36. Sekarang kamu kaliin yang depan sama yang belakang. Akar 6 dikali min akar 3, berarti hasilnya min ya nanti, karena positif ini dikali negatif. Apa tuh? 6 dikali 3 ya 18, berarti akar 18. Sekarang kamu kaliin yang belakang sama yang depan. Positif akar 3 dikali positif akar 6, berarti hasilnya positif kali positif itu ya positif. 6 kali 3 ya 18, akar 18. Karena tinggal yang belakang sama yang belakang. Akar 3 nya positif dikali negatif akar 3, berarti hasilnya negatif ya, negatif ini dari sini. Akar 3 ini positif, berarti akar 3 kali 3 ya 9. Sudah, karena ini min akar 18 sama ini plus akar 18 itu habis kan, kayak min 2 ditambah 2, ini angkanya sama, dan ini min ini plus udah pasti habis nanti jadi 0. Nah berarti ini tinggal akar 36 itu
6, karena 6 kali 6 36, lalu dikurang akar 9 itu 3 ya. Akar 36 itu tadi 6 dikurang akar 9 itu 3, hasilnya 6 kurang 3 itu 3. Sama dengan cara yang ini mungkin mudah kalian ingat ya. Kalau ada angka yang sama persis kayak ini kan angkanya sama persis, cuma beda tanda aja. Berarti hasilnya nanti sudah pasti tinggal kamu keluarkan angka yang paling depan. Paling depan itu kan akar 6 dikali akar 6 itu kan akar 36 ya, 6 ya. Dan karena dia sama-sama positif, berarti positif nanti hasilnya 6. Sekarang angka lain, tadi 6 udah dikali 6, sekarang ini yang akar 3, karena ini positif dikali yang akar 3 nya yang negatif, hasilnya udah pasti negatif nanti. Nah, terus kamu keluarin angka yang di dalam akar ini, berarti keluarin 3 sama 6 kurang 3 itu 3. Kenapa 3 tadi itu ya? Karena akar 3 kali akar 3 itu akar 9 kan, 3 kali 3, dan tandanya satu positif satu negatif. Nah, sekarang nomor 19 ini nilai dari 3 dari akar 3 dari 27 dikali 1/4 pangkat min 2. Berarti kamu udah tahu kan ini akar 3 dari 27 itu adalah 3 ya. Kenapa? Karena ini akar 3, berarti kamu pangkatin satu angka, dipangkatin sebanyak 3 kali, pangkatin 3 hasilnya 27. Itu kan 3 ya, 3 pangkat 3, berarti 3 kali 3 kali 3 3 kali 3 itu 9, dikali 3 27. Makanya kita dapat kalau akar 3 dari 27 itu adalah 3. Berarti ini 3 dikali, karena ini 1/4 pangkat min 2, berarti jadi 1/1 pangkat ya kali 4 pangkat min 2. Karena ini letaknya di bawah, pas kita pindahin ke atas jadi positif ya pangkatnya, 4 pangkat 2. Nah, jadi gini, jadi 3 dikali 1 bagi 1 itu 1 kali 4 pangkat 2, 4 kali 4 itu 16. Jadi 3 dikali 1, 3 dikali 16 itu 48 ya, yang A. Atau ini rinciannya sama seperti ini, berarti 1 ini kan 4 pangkat min 2, biar pangkatnya positif berarti kita tambahin 1 ya, jadi pecahan 1/4 pangkat 2. Nah gini, nah terus ini satunya di sini dikali, ini kan kalau mau dikali tadinya pembagian, ini jadinya dibalik ya, berarti jadi 4 pangkat 2 ini di atas per 1 gitu. 1 dikali 4 pangkat 2 itu 16 kan, 4 kali 2 4 kali 4. Nah, 4 nya dikali sebanyak 2 kali, 16. Ini terus dibagi 1 kan udah pasti tetap 16. Habis itu dikali ini 16 dikali sama ini akar 27, akar 3 dari 27 itu 3 sama ya, ini 16 dikali 3 48. Nah kita coba ini nomor 20, nilai dari 10/5
akar 8 bagi akar 2. Ini ya, berarti nilai dari 10 akar 8 dibagi 5 akar 2. Kalau udah kayak gini tinggal kamu bagi yang sama-sama angka dan sama-sama akar. Sama-sama angka itu kan 10 sama 5, berarti 10 dibagi 5 itu kan 10 dibagi 5, 10 dibagi 5. Di sini yang sama-sama akar kita satuin, berarti akar 8 dibagi akar 2. Kenapa dibagi? Karena ini ya, karena tandanya pembagian. Nah, ini 10 bagi 5 itu 2. Lalu akar 8 dibagi akar 2, berarti kayak 8 dibagi 2 itu kan 4. Jangan lupa tambahin akarnya, akar 4. Sekarang 2. Nah, akar 4 itu kan 2, berarti 2 dikali 2 itu 4.